Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita bisa kembali mendatangi Madrasah Lansia Al Barokah tercinta kita. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang selama ini kita sudah kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, saya tanyakan dulu, sehat enggak? Ibu-ibu pas enggak tempatnya? Cukup enggak? Oh, ada yang enggak berangkat? Ya, sudah. Jadi, ini insya Allah besok kita akan ada coba perbaiki lagi. Sebelah utara itu kan bisa 5 soft. Usahakan besok ini sebelah mana selatan bisa juga 5 baris 5 soft. Ini kan 4 soft baru nih. Karena ada meja yang terlalu besar di belakang itu, yang di tengah itu. Insya Allah kita cari solusi. Supaya nanti bisa lega untuk belajarnya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan sama Allah nanti. Ya. Yang kedua, ya, sebelum kita mulai pelajaran, terkait informasi, ini sudah cukup ya, tidak boleh ada yang masuk lagi, sudah cukup. Ya. Untuk angkatan kedua ini sudah ditutup, tidak lagi menerima. Insya Allah kita akan buka angkatan ketiga. Ya, insya Allah kita akan buka angkatan ketiga di bulan Desember. Kita nantikan tanggal berapa sampai tanggal berapa pendaftarannya. Dan angkatan ketiga, insya Allah nanti akan ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi malam. Ya, insya Allah nanti sesi malam itu maksudnya bagi yang tidak bisa pagi, ada angkatan ketiga yang kelas malam. Ada kelas pagi, ada kelas malam. Karena ada beberapa yang memang berkeinginan untuk bisa masuk tapi di pagi hari tidak bisa. Jadi nanti di kelas malam itu sifatnya umum, bukan lansia. Sifatnya umum. Karena khawatirnya ada lansia yang perlu didampingi anaknya misalnya. Ya anaknya ikut. Jadi nanti sifatnya umum. Kalau malamnya, ya kelas malam. Tapi kalau kelas pagi semuanya untuk yang di atas 50 tahun. Ya, itu. Baik, itu diantara informasinya. Sebelum kita mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Mohon untuk yang kami panggil namanya bisa menyampaikan kehadirannya. September tanggal Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi belum pulang ini ya? Ya. Ibu Astuti, Ibu Bakterianti, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, ini kok, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani. Oh, Ibu Handayani izin. Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, belum. Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntorik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum.
Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Suryah, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigati Ningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Lananing Tias, Ibu Siti Nur Rohayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Yeni Yudianti, Neni Yudianti, Ibu Yulianti, kemudian Bapak Rohadi, Ibu Meizer, Ibu Mei, Bapak Sugeng. Wah, Masya Allah. Bapak Sugeng sang pundi, Pak? Purbalingga Kidul. Bapak Sugeng ini murid terakhir. Murid bontot. Yusmoni pinten Pak Sugeng? Oh ya, berarti nggak bontot ini ya. Bontotnya Pak Erik masih tetap ini. Monggo silakan dibuka bukunya. Kita masih membahas poin yang ke-6 ya, halaman 34, sunnah salat sunnah fajar ya. Kemarin kita bahas tentang apa? Salat sunnah fajar. Salat 2 rakaat qabliyah subuh, yang mana salat ini adalah salat yang selalu dijaga untuk dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam kondisi mukim. Mukim itu menetap, ya, atau kondisi safar, ya. Dalam kondisi menetap di rumahnya atau bersafar. Ini 2 rakaat qobliyah subuh adalah qobliyah atau sholat rawatib yang sangat dijaga untuk dikerjakan. Adapun selain itu, qobliyah, ba'diyah, selain itu, rawatib selain itu, Rasulullah meninggalkan untuk tidak mengerjakannya, maksudnya ketika bersafar. Ya. Alasannya kenapa Rasulullah tidak meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh? Karena dalam hadis disebutkan rakaatani khairum minad dunya wa ma fiha, ya. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat salat fajar qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya apa dunia dan seisinya? Ayo. Maksud daripada sholat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya apa maksudnya? Ya apa maksudnya? Maksudnya yang didapatkan pahalanya, yang didapatkan itu nggak sebanding dengan dunia dan seisinya. Itu maksudnya. Kalau seandainya kita mendapatkan pahala sebanyak dunia dan seisinya, itu masih kalah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Karena apa? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia isinya apa aja? Ya, anak emas, anak perak, anak dolar, macam-macam itu. Ya. Yang ada di dunia itu, ya, itu semuanya kalah. Kalau untuk membalas 2 rakaat qobliyah subuh. Maksudnya begitu. Bukan berarti kon miliki dunia apa bukan. Tapi kita mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh itu yang akan kita dapatkan pahalanya, balasannya dari Allah itu nggak main-main. Banyak sekali, besar sekali, bahkan mengalahkan dunia dan seisinya. Itu pelajaran kemarin. Sekarang kita masih meneruskan. Jadi minta maaf ya, halaman 34, 35 ini walaupun cuma sedikit tapi kita coba explore. Coba kita tambah dengan tambahan-tambahan untuk memperkaya hasanah keilmuan kita tentang 2 rakaat qobliyah subuh.
Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, kapan pelaksanaan salat qobliyah subuh? Kapan dilaksanakan salat qobliyah subuh? Kapan? Ya, jadi sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, yang namanya qobliyah atau sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, jadi sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Mengiringi itu bisa di depan, bisa di belakang. Gitu ya, di depan itu sebelum, di belakang sesudah. Ya. Kemudian untuk qobliyahnya, sebelum sholat wajib, itu dimulai dari kapan sampai kapan? Setelah apa? Dimulai, ya. Mulainya kapan? Setelah azan. Sampai apa? Ayo, ini sampai apa? Ayo. Hah? Sampai sebelum komat apa komat? Apa sampai sholatnya berakhir? Hah? Sampai iqomah. Begini? Ya. Jadi ya. Ini ya, katanya begini kan? Bahwa sholat qobliyah itu dimulai dari setelah azan. Begitu ya? Bukan sebelum azan, bukan? Oke. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Kullu sunatin qabla sholat. Setiap sholat sunnah qobliyah. Fawaktuha min dukhuli waktiha ila fi'lis sholat. Kata beliau, waktu sholat qobliyah itu dimulai. Kata beliau ya, dimulai dari masuknya waktu sholat wajib. Kalau subuh ya berarti qobliyah subuh ya berarti sholat subuh. Ya. Kemudian selesainya atau sampai kapan? Kapan? Didirikannya sholat wajib. Loh, beda nggak sama yang atas sama yang bawah? Bedanya apa? Contoh, yang dari atas. Ini sama apa enggak? Bedanya di mana? Hah? Terus? Ya. Jadi, yang pertama ini ya, memulainya tidak selalu masuk waktu sholat ada azan. Paham nggih? Ya. Atau kadang adzan di siti pada lurung lebu. Bisa nggak gitu tadi? Sering. Sering itu. Kadang-kadang ya nyun sewu nih. Sebagian tempat adzan kuwi mung patokane jam 12. Ada nggak yang adzan itu patokannya jam 12? Banyak. Padahal namanya sholat duhur kadang lebih dari jam 12. Iya, makanya kalau ada orang yang patokannya jam 12, pokoknya jam 12 ya duhur gitu kan. Ya kalau sebelumnya sih udah masuk. Lah kalau seandainya sholat duhurnya kok jam 12 lebih 15, kok jam 12 sudah azan, boleh nggak sholat qobliyah? Boleh nggak sholat qobliyah? Saya tanya lagi. Ya, ini saya sampaikan. Jam 12, ini masuk waktu sholat. Dia adzan itu jam 11.45. Adzan ini. Kira-kira sudah boleh qobliyah apa belum? Kenapa? Karena belum masuk waktu. Jadi yang menjadi patokan ini, dengar adzan apa enggak dengar adzan? Yang penting sudah masuk waktunya.
Misalnya kok dia dengar adzan, tapi belum masuk waktunya, jangan sholat qobliyah. Karena patokannya bukan ini. Cuma kalau secara teoritis, namanya adzan dikumandangkan kalau sudah masuk waktu, itu secara teori. Prakteknya kan boten, Bu, Pak. Kadang anak-anak desa itu nggak pakainya ini. Pakainya patokannya jam 12 niku mau. Saya pernah itu di Purbalingga, ini nggak kemana-mana, di Purbalingga. Saya datang pengajian itu jam 3:30. Maaf, jam 4. Saya ada undangan pengajian ngisi jam 4. Nah, saya kalau dari rumah ke tempat pengajian itu kurang lebih 1 jam. Lah, kalau saya ba'da asar baru berangkat, ya orang gudul jam 4 mesti. Akhirnya saya punya inisiatif berangkat sebelum asar. Waktu itu sholat asar itu jam 3:20. Ya, perhitungan saya baru adzan 3:30 lah, taruhlah selesai jam 4 kurang saya bisa ngisi pengajian jam 4. Saya sampai di masjid itu jam 3. Jam 3:05. Masih ada kurang lebih 10 menit lagi adzan. Ini kok nggak ada orang, jam 3:15 nggak ada yang adzan. Jam 3:20 nggak ada yang adzan. Inisiatiflah saya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dikutuk sama warga. Mas, pun sholat rampung. Astagfirullahaladzim. Padahal saya datang jam berapa tadi? Jam 3:05. Jam 3:05 itu saya baru datang. Saya tunggu sampai jam 3:15. Nggak ada yang adzan. Sampai jam 3:20 nggak ada yang adzan. Akhirnya saya punya inisiatif mbok langkah sing adzan. Pikiran saya adzan. Baru sampai asyhadu Allah kalau nggak salah itu. Langsung dari belakang itu tuk. Mas, pun sholat. Hah? Pun sholat? Jam pinten sholatnya? Ya Allah, ya Rabbi. Ya nggak dilanjutkan. Saya langsung sholat. Karena nggak boleh. Sama warga nggak boleh. Akhirnya saya hentikan, saya langsung sholat sendiri. Itu kejadian. Makanya Pak, Bu, waktu sholat itu sudah ditentukan. Ya, bukan pakai jam tapi penentuannya. Pakai matahari. Cuma matahari itu sudah dikonversikan ke jam yang bisa berubah-ubah. Patokannya qobliyah subuh itu dilakukan mulai dari sudah masuk waktunya. Jadi patokannya bukan adzan. Patokannya bukan adzan. Di rumah panjenengan adzan subuh semuanya bareng apa ada yang disiti ana sing kerian? Ya. Coba dilihat, terkadang ada orang yang azan yang belum masuk waktu. Dan jangan kemudian kita qobliyah. Karena qobliyah ini dimulai dari sudah masuk waktunya. Ya, sampai kapan? Ila fi'lis shalah, didirikannya Coba kalau panjenengan di rumah. Apa anak komat ngomah? Nah, itu tadi. Sampai kapan panjenengan punya waktu qobliyah subuh? Ya sampai panjenengan sholat subuh. Paham enggak? Iya. Ini kan berlaku kalau yang di masjid. Ini yang di masjid ini pakainya. Tapi kalau yang di rumah pakainya ini. Sampai didirikannya sholat wajib. Yang penting patokan mulainya sudah masuk waktunya. Kalau yang milih, saya sholat di rumah misalnya, sholat subuhnya di rumah. Entah sakit, entah perempuan, entah perjalanan jauh, safar kan sholatnya boleh di rumah. Ya, maka pastikan sebelum kita mendirikan sholat wajibnya, batas waktunya masih ada untuk waktu sholat qobliyah. Misalnya, jaba wis komat. Kita belum mau mendirikan sholat wajibnya karena nunggu sing liyane lagi wudu, nang kamar mandi, macam-macam lah. Enggak apa-apa. Walaupun yang di luar sudah komat, tapi karena kita belum mendirikan waktu sholat subuhnya,
kita masih punya waktu untuk sholat Iya. Paham nggih? Ya. Kemudian, sebetulnya ini pembahasannya masih nanti, tapi saya sedikit kasih sampaikan. Wa kullu sunnati ba'daha, dan setiap sholat ba'diyah, kapan mulainya? Fa waqtuha min fi'lis shalah, waktunya itu dikerjakan setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib. Ila, sampai kapan? Batas waktunya kapan? Ayo. Ini qobliyah ya. Ini qobliyah ini. Ya, sekarang ba'diyah. Mulai kapan? Setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib. Sampai kapan? Sebelum sholat wajib berikutnya. Sampai waktunya habis. Waktu sholat wajib maksudnya. Sholat wajibnya habis. Saya tanya, sholat isya, ba'diyahnya dari mulai kapan sampai kapan? Setelah sholat isya sampai? Ayo. Jadi bahasanya itu bukan sampai adzan subuh, bukan. Bukan sampai waktunya sampai sholat berikutnya, itu bukan. Makanya sampai habis waktu sholatnya. Kapan? Kalau maghrib kan sampai isya. Ya kan, duhur sampai asar sampai, ayo, ya. Sekarang kalau isya dulu deh, isya sampai jam berapa? Atau sampai kapan selesainya, ba'diyahnya? Bu, ya mesti biasanya langsung bar sholat isya, gitu. Menganggap kalau sudah misalnya Yun Sewu ya, misalnya kalau sudah terlalu ke sana, nggak setelah sholat isya, dianggap nggak bisa ba'diyah lagi. Salah itu. Ba'diyah tetap masih bisa, walaupun tidak langsung setelah sholat. Kapan berarti waktunya? Habisnya kapan? Jam 12. Hah? Sampai waktu apa? Sampai waktu sholat subuh. Berarti sholat isya itu dari mulai waktu isya masuk, sholat isya masih bisa ditunaikan sebelum subuh, begitu? Loh, kepriwe? Bisa nggak? Terkait akhir waktu sholat isya, itu pertengahan malam. Nah, pertengahan malam kue ora jam 12. Ya, gambar jam itu gambar apel. Ya. Malam itu dimulai dari jam berapa? Dari kapan? Maghrib. Anggap saja jam 6. Ini malam ya, mulai malam ya. Akhir malam itu kapan? Akhir malam. Akhir malam. Batas malam itu kapan sudah? Bukan dikatakan malam lagi. Kapan? Hah? Sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, tidak malam lagi. Anggap saja 4:30. Ya kan? Berarti 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2. Ya kan? Berarti dari mulai jam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setengah. 10 setengah jam malamnya. Dibagi 2. 5/4 itu 5 lah, kurang lebih lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih. Bukan jam 12. Ya, jam 11:04 gitu lah ya. Wong sih karena seperempat tembok ini. Ya begini. Nah. Ini akhir batas waktu sholat
isya. Kecuali nek tidur tangine jam 3. Nah, itu beda lagi urusannya. Nah, itu kan di luar konteks. Wong subuh kok tangine duhur berapa apa? Misal sholat subuh, dia belum sholat subuh. Bangunnya ke setengah 12 siang. Tetap sholat subuh. Di jam setengah 12 siang. Karena memang Rafi al-Qalam malah salah. Diangkat dosanya ketika untuk 3 golongan. Ya, naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Dalam? Paham nggak ini? Isya sampai apa? Sampai pertengahan malam. Jadi mayoritas ulama mengatakan pertengahan malam, walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan sampai akhir malam. Sudah? Ya, Pak Arsono. Ngambil yang mana apanya? Oh, buka puasa itu ngambil adzan apa ngambil masuk waktunya begitu? Ngambil waktunya. Mengambil telah masuk waktu sholat maghrib. Walaupun urung adzan nginumo. Iya, karena memang untuk buka puasa kan lebih baik disegerakan. Walaupun ini sudah masuk waktunya, urung ana singatan, mungkin lagi pada minum dawak-dawak sih kan? Ya mungkin kan. Kemusolanya ntar kalau sudah kolaknya habis sepiring misalnya ya. Jadi kita jangan nunggu adzan, tapi nunggunya sudah masuk waktu. Ini kalau puasa. Ya, Pak Ahmad. Sholat sunnah itu lebih baik dilakukan nanti dulu. Belum nyampe nanti kita. Kapan disebut sudah masuk waktu sholat subuh? Kapan kita disebut sudah masuk waktu subuh? Ayo. Ini sudah ya, saya hapus ya. Kapan kita disebut sudah masuk waktu subuh? Ayo kapan? Ayo, ini bukan pelajaran anak-anak SD, ini orang tua aku udah cek ngomong. Ayo, gimana? Kalau sudah terbit fajar. Terbit fajar. Ada yang lain? Fajar Sidik, jenengan siapa Fajar Sidik? Ayo, ada yang lain? Sudah? Baik, betul. Bahwa ya, anna sunnatus subhi la yadkhulu waqtuha illa bitulu'il fajr. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan sholat sunnah subuh itu tidak boleh dilakukan melainkan jika sudah terbit fajar. Ya, sudah terbit fajar ini. Tapi fajar itu tidak sama dengan matahari. Jangan menyamakan fajar dengan matahari. Karena banyak orang yang salah memahami fajar darani sama dengan matahari. Padahal terbit fajar dengan terbitnya matahari itu beda. Kata Imam Nawawi bahwa bolehnya atau sahnya sholat qobliyah subuh itu dimulai ketika sudah masuk waktunya, yakni dengan adanya terbit fajar. Kemudian Rasulullah mengatakan waktu sholat subhi, Rasulullah bersabda ya dalam hadis riwayat An-Nasa'i, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, beliau mengatakan waktu sholat subuh min tulu'il fajri, sholat subuh itu dimulai waktunya dari terbitnya fajar, malam tatlu'i syamsu, ya, hingga terbitnya matahari. Jadi beda fajar dengan matahari itu beda. Ya, sudah paham?
Terbit fajar ya. Gimana? Kalau mendung itu kan mataharinya nggak terbit kelihatan itu. Nah, makanya dikonversikan sekarang adanya ya sudah diterbitkan. Kecuali yang zaman gemian model itu beda lagi. Ya, kita alhamdulillah sekarang sudah di dunia yang sangat dimudahkan sama Allah. Ya. Tapi intinya waktunya ini, ketentuan ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Bahwa sholat subuh itu dari terbitnya fajar sampai terbit mata. Sekarang saya sampaikan, ya, itu kata kuncinya panjenengan sudah paham bahwa sholat subuh itu dimulai dari apa? Terbit fajar. Fajar, ini lagi orang ngomongin jenengannya wong otak. Fajar itu ada dua. Fajar Kak, fajar menyingsing. Fajar kadzib dengan fajar sotik. Nah, maksudnya Pak Erik mungkin ini tadi. Bukan fajar sidik, fajar sotik. Fajar itu ada dua, Pak, Bu. Jadi fajar itu enggak semuanya sama. Ada fajar yang kadzib, ada fajar yang sotik. Fajar kadzib itu apa? Apa fajar kadzib? Fajar kadzib itu fajar bohongan. Udah dusta mahute. Fajar yang tidak sebenarnya. Bukan berdusta. Apa sih ya? Nah, ya. Ini ibaratnya seperti gini. Wedi karo wedi. Ya, beda sama katanya tapi beda pengucapannya. Ini bohongan itu maksudnya KW gitu loh. Nggak asli. Ya. Bukan samar-samar. Jadi itu palsu, palsu gitu lah, Dek. Boleh pakai nama palsu ya. Ini boleh palsu gitulah. Ben gampang, Pak. Wo, darani kowe miki bohongan dusta. Fajar kadzib atau fajar yang palsu itu apa maksudnya? Yakni fajar yang muncul ketika masih malam. Tidak dekat dengan pagi. Ya, muncul yang menjelang pagi gitu saja. Ya, ini fajar yang muncul menjelang pagi. Boleh. Yang muncul menjelang pagi. Tapi belum masuk pagi. Jadi jam 2, setengah 2, kadang langitnya padam. Itu fajar kadzib. Yang mana fajar kadzib itu langitnya padam, mengko peteng maning. Jadi cahayanya itu akan meredup dan menghilang. Yang namanya fajar kadzib. Jadi ada cahaya yang di atas langit, ya, cahaya itu membentang. Tapi cahaya itu akan kembali hilang, meredup dan kemudian hilang. Karena ini fajar palsu. Ya. Fajar sotik apa? Yang fajar ketika sudah masuk waktu pagi. Fajar sotik atau yang fajar apa berarti? Kalau asli gitu ya. Anak palsu, anak asli gitu. Ya, adalah fajar yang muncul ketika waktu pagi. Dan fajar sotik ini, ya, dia itu cahayanya tidak akan hilang, tapi tambah terang. Seiring kemudian munculnya matahari, terbitnya matahari. Ya.
Jadi fajar itu ada berapa Pak, Bu? Ada 2. Yang pertama fajar nopo? Yang kedua fajar nopo? Dan waktu masuk waktu subuh fajar yang mana? Ya, ini. Kalau ini kadzib itu belum masuk waktu sholat subuh. Apa Pak? Menyingsing tidak ada Pak. Menyongsong ada. Monggo. Jadi begini Pak, saya pernah mendengar Ya. katanya waktu subuh khususnya azan Ya. di Indonesia itu terlalu gasik gitu. Ya, itu nanti kita jelaskan di bawah. Ya. Kita satu persatu biar urut ini, biar urut. Ini sudah paham belum? Sudah paham. Ya, kemudian disampaikan nih oleh seorang ulama Al-Qadhi Abu Syuja', beliau mengatakan as-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Salat subuh itu awal waktunya adalah ketika terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq. Fajar pertama, fajar KW, fajar palsu itu belum masuk waktu subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal asfar. Dan waktu akhirnya adalah ketika sudah mulai terang. Ya, wal jawazi ila tulu'i syamsi, yang apa namanya? Biasanya itu dengan munculnya terbitnya matahari. Sudah paham ini? Bahwa sholat subuh itu dimulai dari fajar nopo? Shadiq. Cuma fajar shadiq di Indonesia atau khilaf para ulama tentang makna fajar shadiq, tentang makna fajar ini, fajar kedua, para ulama khilaf. Ya, para ulama khilaf. Pertama, pendapat pertama. Ya, pendapat yang diambil oleh Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Talaq bin Ali, Atha bin Rabbah, dan yang lainnya. Fajar shadiq itu muncul atau dikatakan fajar shadiq jika benar-benar tampak jelas warna merah yang diketahui semua orang. Maksudnya fajar shadiq ini menurut pendapat pertama wis genah abang ya abang, ireng ya ireng. Paham? Sudah bisa melihat warna. Ini bukan orang buta warna ya, orang yang normal. Bisa melihat dengan jelas warna merah. Ya. Dan cahaya sudah menerangi jalan. Ini pendapat pertama. Cahaya sudah menerangi jalan. Dan pendapat ini yang kemudian dipermasalahkan terutama di Indonesia. Kenapa? Pendapat pertama, orang-orang yang mengambil pendapat pertama mengatakan Indonesia subuh kegasikan. Soalnya apa? Si peteng belum bisa melihat merah yang sebenarnya dan belum bisa jalan itu belum diterangi oleh cahaya. Ini pendapat pertama terkait fajar shadiq. Kapan mulai fajar shadiq itu kapan? Ini pendapat pertama. Makanya nanti kalau ibu ya atau bapak mendapati orang yang kan sempat kemarin viral itu ya dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad itu sempat membahas ini tentang waktu sholat subuh di Indonesia yang katanya kepagian. Ya, kepagian. Karena mengambil pendapat pertama ini. Pendapatnya para sahabat dan para tabi'in. Ya. Pendapat yang kedua tentang apa fajar shadiq. Ya, pendapat yang kedua. Ini pendapat mayoritas ulama. Fajar shadiq ya, menurut pendapat yang kedua adalah jika terlihat sinar putih sebagai permulaan fajar. Yang penting sudah ada di atas langit sinar putih. Tandanya fajar itu terbit, adanya cahaya putih di langit. Maka itu sudah disebut masuknya fajar shadiq. Ya, ada nanti di langit kalau terang tanpa misalnya nggak mendung, ya
Panjenengan lihat, kalau sudah mulai ada garis putih, cahaya putih di atas langit, itu menurut pendapat yang kedua, sudah masuk waktu fajar. Dan boleh sholat subuh. Paham? Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama, termasuk ulama di Indonesia. Saya pernah, Pak, di musola saya itu, sholat subuhnya 2 kali. Saya yang pagi, ada lagi yang lain yang mandan awan titik. Udu kawanan udu, tapi memang ambil pendapat yang pertama. Yang mengatakan bahwa fajar shadiq itu adalah ketika sudah terang. Ya subuhnya 2 kali. Dulu. Sekarang sudah ikut saya lagi. Fajar sholat subuhnya ya ketika sudah ada cahaya putih gitu ya, masuk waktu sholat subuh, kemudian mereka sekarang ikut sholat subuh bersama kita. Tapi jangan kemudian kita bikin masalah dengan menyalah-nyalah, nggak usah. Karena memang ini pernah memang diperselisihkan para ulama dan ini semuanya kuat dari sisi pendalilan, semuanya kuat. Jadi panjenengan nggak usah bingung mana yang benar mana yang salah, nggak usah. Ya, nggak usah yang benar nggak yang salah, nggak usah dipikirin ya. Ya, jam subuh Indonesia itu menganut pendapat kedua. Menganut pendapat yang kedua. Termasuk di Saudi pun jam subuhnya itu mengikuti pendapat yang kedua. Pelaksanaannya siang. Pelaksanaannya, tapi adanya kan masih ketika masih malam itu. Ya. Ah itu tadi, jarak adzan dan iqamah di Saudi, Madinah, Mekah itu kurang lebih 30 menitan. Tuh. Karena diantaranya untuk memberi waktu untuk sholat qobliyah subuh. Ya karena nyun sewu, Masjidil Haram, tempat tinggal jamaahnya itu ya ada yang jauh, nggak semuanya kayak kita nong pinggir masjid, pinggir musola, kurgari melaku telung langkah patang langkah gutul. Yang sono setengah jam ada yang baru nyampe masjid. Ya, walaupun itu bukan jamaah Indonesia. Kalau jamaah Indonesia ya carinya yang dekat-dekat lah. 200 meter, 300 meter itu udah pol itu. Ya. Baik, itu ya. Sudah dipahami? Ya, ini jawabannya Pak Erik sudah tadi pertanyaannya. Terkait fajar, apakah fajar kadhib atau fajar shadiq? Maka sholat subuh itu ketika sudah masuk fajar shadiq. Ya. Dan fajar shadiq ini ulama berselisih pendapat tentang makna fajar shadiq. Ya, pendapat pertama fajar shadiq itu ketika sudah terang, jalan sudah kelihatan, tanda merah atau warna merah sudah kelihatan merahnya. Menurut pendapat yang kedua, yang penting sudah ada cahaya putih di langit, tandanya sudah masuk waktu fajar, maka termasuk itu sudah waktunya sholat subuh. Sudah? Selanjutnya, sholat qobliyah subuh itu, mau habis? Sholat qobliyah subuh itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Ya, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya sebaiknya dikerjakan mana? Di rumah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Beliau menyampaikan nih, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di mana? Di rumah. Illa, kecuali sholat wajib. Paham? Baik. Jadi, usahakan kalau memang kita punya kemampuan, waktunya cukup untuk sholat itu di rumah, kerjakan di rumah. Kenapa kok kerjakan di rumah atau di luar masjid? Ya karena pahalanya tentu lebih banyak. Ya. Nggak mungkin Rasulullah kemudian mengatakan afdal, lebih baik seseorang itu mengerjakan sholat di rumahnya. Kalau tidak ada pahala yang lebih besar.
Ilal maktubah. Tapi kalau Rasulullah mengatakan kecuali sholat wajib, berarti sholat wajib pahalanya lebih besar jika dilakukan di masjid atau musola. Jadi sholat sunnahnya ya dikerjakan sebaiknya di rumah. Di rumah, di kamar, atau di kantor, atau terserah lah, yang bukan di masjid. Gitu ya. Termasuk qobliyah, ba'diyahnya juga. Ya, ba'diyahnya juga. Makanya kalau misalnya ba'da sholat isya, ba'da sholat maghrib, nggak qobliyah di masjid, milih di rumah, itu lebih baik. Ya, ba'diyahnya. Ya, walaupun kalau di masjid boleh nggak? Boleh. Cuma kalau kepengen pahalanya lebih banyak, mengerjakannya di mana? Cuma kadang awang-awang. Angger wis bali ngomah rasanya kepengen udar-udar. Mau sholat lagi kan males, ya kan? Ya. Jadi saya pernah dinasehati. Tapi saya bersyukur itu nasihat yang luar biasa. Ya, saya memang menunggu perkataan. Itu yang saya pernah dinasehati murid saya. Waktu saya ngisi kajian di sebuah tempat, beliau itu mendatangi saya. Ustadz, kok nggak pernah sholat ba'diyah di masjid ketika sholat isya? Kenapa? Boleh nggak saya tahu? Karena ini penasaran. Kita ini Ustadz itu atau ba'diyah ini, kepriwe sih? Akhirnya saya menyampaikan ke beliau, ba'diyah itu lebih baik di mana? Di rumah. Lah terus, ini rumah saya bukan? Bukan, ya sudah. Jawabannya kan santai, selesai. Oh iya, sudah. Karena memang kadang pilihan. Tapi kalau memang misalnya setelah sholat isya ada acara, ada apa, mungkin sholat isya ba'diyahnya di masjid. Tapi kalau masih bisa dilakukan di rumah, walaupun itu jauh dari sholat wajibnya, selama masih waktu sholat isya, tidak apa-apa. Kan tadi sudah saya sampaikan itu ba'diyahnya. Dari mulai selesai sholat wajib sampai habis waktunya. Maksud walaupun beraktivitas dulu. Walaupun batal wudhu lagi. Selama masih waktunya sholat isya, ba'diyah isya masih boleh. Yang banyak orang yang kemudian nggak paham kan itu sebetulnya. Dianggap ketika sudah pulang, sudah aktivitas, sudah ngapa, udah mau wis kayak gini. Nah, itu ya, masa ba'diyah nembe ba'diyah lu kepriwe sih ya gitu. Padahal itu diantara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, ada tapinya nih. Tapi, kalau seandainya sholat di rumah kok ketinggalan banyak keutamaan, maka boleh qobliyahnya sebaiknya di masjid. Paham nggak? Saya sampaikan lagi. Sholat qobliyah subuh sebaiknya dikerjakan di mana? Rumah. Itu lebih baik. Walaupun di masjid boleh. Tapi kalau dengan kita memilih qobliyah di rumah, kehilangan keutamaan lainnya, maka sebaiknya kita memindah sholat qobliyah di rumah ke masjid. Maksud kehilangan keutamaan lainnya apa, Ustaz? Maksudnya, contoh pertama, kehilangan soft pertama. Kita nguber sholat qobliyah di rumah, ngana komat, gidir, melayu-melayu. Ngertos gidir? Ya, tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa. Akhirnya nggak dapat soft. Padahal soft pertama ini adalah soft terbaik. Bahkan disuruh untuk bikin undian kalau perlu. Kalau bolehnya ada undian, maka soft pertama ini adalah salah satu ibadah yang boleh untuk diundi. Ya. Di antara keutamaan dapat soft pertama apa? Di antara keutamaan mendapatkan soft pertama, perhatikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang yang ada di soft pertama.
Ya. Loh, Allah bersolawat itu gimana maksudnya? Memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat apa maksudnya? Mendoakan kebaikan. Betul. Jadi orang yang di soft pertama itu, laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan doa dari malaikat dan rahmat dari Allah. Saking besarnya keutamaan itu, kalau perlu diundi, diundi. Tapi mau nengkene ya ora diundi pada ora gelem. Tekane disit, sing degolet tembok, sing degolet tiang. Gitu Bang, nggih. Tekane disit, bahkan mungkin yang pertama dia datang, tapi yang dicari bukan soft pertama. Goleti tiang karo goleti tembok. Sing beda tayang sede. Padahal soft pertama ini adalah soft yang tidak ada keutamaan di soft-soft yang lain. Termasuk perempuan. Walaupun ada hadis yang mengatakan perempuan itu lebih baik softnya paling belakang. Kalau seandainya tidak ada hijabnya. Paham? Ini masjid. Ya, laki-laki perempuan nggak ada hijab. Maka sebaik soft perempuan ini yang di sini, laki-laki yang di depan. Semakin jauh, ini semakin baik. Tapi kalau ada lambu, hijab, atau apapun itu, maka perempuan yang paling baik ya soft pertamanya. Paham? Paham. Jadi ketika, kan umum ya, di masjid kalau di musola kan sekarang sudah ada hijabnya ya. Maka rebutanlah soft pertama, jangan cari yang belakang. Ngono apa? Ngenteni komat. Oh, datang ke masjidnya nunggu komat. Oh, nah kalau komatnya nggak dikomati? Ini pernah Pak. Nggak iseng, cuma qadarullah ternyata mic-nya mati. Mic-nya mati. Karena sudah kebiasaan berangkatnya nunggu. Itu ada di musola saya nggak kemana-mana aja. Qadarullah mic-nya mati rusak. Jane wis komat, tapi orang mau mie gitu aja. Begitu wis sudah selesai sholat, rombongan datang. Loh, wis sholat, jadi orang komat. Komat kok, nyurah kongu. Oh, itu. Akhirnya, kemudian di situ bisa dinasehati. Pak, Bu, Mbah, sholat niku teng masjid mboten nunggu komat. Tapi mireng adan mung cekap. Nah, gara-gara itu muadzinnya setelahnya komat dipateni mike. Untuk membiasakan supaya ke masjid ketika dengar bukan dengar komat. Nah, sekarang sudah tertib lagi. Alhamdulillah. Sekarang tanpa komat pun sudah azan itu sudah mulai berdatangan. Walau ini karena ketidaksengajaan. Jadi orang memilih sholat qobliyah di masjid lebih utama dibandingkan di rumah kalau seandainya kehilangan soft pertama. Makanya kalau kepengen dapat soft pertama, nggak apa-apa sholat qobliyahnya di masjid karena dapat dua. Dapat qobliyah subuh sama dapat soft pertama. Kalau di rumah dia mungkin cuma dapat kebaikan satu tok. Qobliyah tok, soft pertamanya orang li. Bisa jadi begitu. Kalau beja nggak selarik. Itu beda kalau cuma selarik tok. Ustaz, ngonyong tekane baru mau anu tahiyat akhir benyong nyosok rakaat di soft pertama gitu ya. Itu beda lagi. Tapi orang itu tetap dapat soft pertama. Itu apanya? Berangkatnya. Iya. Cuma masalahnya Pak Parman tadi, jamaah mung selarik tok ora pekot. Mangkat awal, mangkat akhir tetap boleh soft. Ya intinya kemungkinan besar mendapatkan soft pertama itu bagi pengunjung pertama. Kan begitu ya. Bagi yang jamaahnya lebih awal. Alasan kedua, kita lebih baik di masjid daripada di rumah qobliyahnya. Alasan kedua, supaya dapat takbir
takbiratul ihram bersama imam. Paham? Kadang kalau kita milih di rumah, lagi sholat qobliyah, komat, kan Indonesia, terutama di negeri kita ini yang deket-deket, komatnya Masya Allah, subuh itu berapa menit sih? 15 menit manin subuh itu. Antara azan dan iqamah. Paling lama 20 menit. Padahal biasanya baru bangun ketika dengar adzan. Nembe wumu niku adzan Allah, adzan jagong disit. Ya kan diantara sunnahnya kan ketika bangun tidur kan duduk dulu. Mengusap wajah, kemudian ke kamar mandi. Nah di kamar mandi kan casing durusi. Ya, banyak yang kita lakukan di kamar mandi ketika pagi hari. Baru kemudian pakai baju kan ya pelan. Datang ke masjid ya sambil jalan orang angkut cat. Kan butuh waktu. Gitu maksudnya. Lah mulai bangun tidur ke kamar mandi sampai ke masjid kok dikasih waktu cuma 15 menit. Ya orang keburu kok beli subuh di rumah itu. Maka kalau misalnya seperti itu, sholat qobliyahnya di masjid supaya kita bisa takbiratul ihram bersama imam. Nah, memang keutamanya apa? Keutamaannya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Siapa yang salat berjamaah 40 hari. Ya, yudrikut takbiratul ula dan dia mendapati takbiratul ihram bersama imam. Salat jamaahnya 40 hari dan dia mendapati setiap salat jamaah itu takbiratul bersama imam. Takbiratul ihram itu ya takbir pertama. Ya, kutibalahu bura'atan atau bara'atan, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan atau terbebas dari 2 hal. Apa itu yang pertama? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat nifaq. Sifat nifak ngerti mboten? Sifat nifak itu yang munafik. Kalau munafik kan orangnya. Kalau penyakitnya namanya nifak. Jadi kalau kita lebih kenal kan sholat apa? Arba'in gitu ya. Sholat 40 hari ya. Selama 40 hari itu kita sholat jamaah bersama imam dan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Apa? 2 pembebasan. Pembebasan maksudnya terbebas dari api neraka. Yang kedua terbebas dari penyakit apa? Nifak atau dalam kurung munafik ya boleh lah. Kon paham. Gimana? Iya 5 waktu. Gampang apa kira-kira? Wah susah. Ya. Tidak pernah adzan. Absen ya. Ya. Disebutkan sebagian ulama itu continue. Berturut-turut. Ya. Ini sebagian ulama. Makanya kalau para ulama jamaah haji itu, kalau pas di Masjid Nabawi, kan mereka Masya Allah tuh semangat banget untuk sholat selama 40 hari itu di Masjid Nabawi maupun di Masjid Haram. 40 hari ini. Disebutkan itu arba'ina yauman. Gimana? 5 waktu. 5 waktu. Ya, laki-laki dan perempuan. Cuma perempuan ini kan akan ada rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan jika kemudian datang tamu bulanan. Walaupun sebagian ulama, sekali lagi, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Dan ini berlaku laki-laki dan perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini berlaku laki-laki dan perempuan. Gimana kalau misalnya kita akan mengikuti istilah jamaah terus mengikuti takbiratul ula itu ya. Kalau misalnya tempatnya pindah, enggak di tempat masjid di mana yang aman itu.
Yang penting, iya nggak apa-apa. Yang penting bersama imamnya itu takbiratul ihramnya. Iya. Ya, jadi intinya, walaupun ini hadis masih diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Tapi paling tidak ini motivasi bagi kita. Kalau seandainya kita bisa sholat kemudian di masjid bareng imam, mengikuti takbiratul ihramnya mereka atau beliau, imamnya, maka itu kita mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang itu mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak bertakbiratul ihram bersama imam. Tetap beda. Tetap beda. Ya. Itu termasuk hadis yang sahih. Ya, jika memang tidak atau terhindar dari fitnah. Tapi kalau bisa menjaga dan tidak boleh dilarang. Zaman sahabiyat dulu, mereka kan pada ke masjid. Ya, kemudian ada suami-suami yang melarang. Ditegurlah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah nggak melarang perempuan ke masjid. Yang Allah larang kalau perempuan ke masjid kemudian bisa terkena fitnah. Maka ketika ke masjid jaga diri supaya tidak kena fitnah. Contoh, mangkate karo bapak. Kedua, ora usah nganggo minyak wangi. Ketelu ora usah dandan. Nggak usah pakai mukena yang warnanya ono biru toska. Astagfirullah, kayak siapa kayak jen main lah itu timbul fitnah itu. Gitu. Jadi kalau seandainya memang tidak atau bisa menjaga dari fitnah, perempuan disyariatkan. Tapi kalau tidak bisa terhindar dari fitnah di rumah. Gitu. Makanya karena alasan itu, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Termasuk riwayatnya juga disampaikan bahwa hadis dhaif. Gitu ya. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang lain. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini tetap sahih, hasan maaf, bukan sahih tapi hasan. Derajatnya naik bukan dhaif tapi hasan. Ya, hasan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bagi perempuan memang sholat terbaik di mana? Di rumahnya. Itu bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Ya, akan tetapi jika memang bisa menghindarkan diri dari fitnah, dia tetap disyariatkan di masjid. Paham? Ya. Ada lagi mau tanya? Ya? Saya pernah tahu bahwa ada asal itu Adzan asar sudah sore sekali. alasan masyarakat sekitar itu kalau ada tempat waktu petaninya cepat pulang. Terus? Karena apa ya? Ya, terus kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya alasannya adalah tentang ubahnya dan upah guru. Ya, maksudnya yang dengan mau tanyakan apanya? Ya, saya tanyakan. Saya udah nangkep nih, poinnya udah nangkep. Dilakukan pada sore tadi karena menurut penjelasan atau sejam setelah itu dengan misalnya saat kita sudah mulai masuk asar kemudian melakukan adanya saat empat itu kebiasaan di sana di diet. Nah kalau nanti adanya saat itu mulai para guru sudah mulai berbulan juragan merasa rugi waktunya masih panjang siangnya kan cukup panjang waktu siang. Itu boleh apa enggak maksudnya? Pertanyaannya apa gimana? Ya. Ya, kenapa seperti itu saya nggak tahu, tanyakan yang di sana berarti. Kalau boleh apa enggak ya boleh-boleh saja. Yang penting masih dalam waktunya. Cuma lebih baik di awal. Saya pernah mengalami yang Pak Arwadi sampaikan tadi. Suatu ketika saya pernah di Purbalingga, bagian atas tuh. Serang itu sana. Saya ada tamu dari Yaman waktu itu. Sudah masuk waktu asar. Kok nggak ada yang ada? Akhirnya memberanikan diri ke masjid terdekat. Sama saya itu. Begitu sudah di situ, totok-totok jazalim nik.
tok 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 tok. Bunyi apa enggak gitu maksudnya, mau adzan. Ditegurlah sama salah satu masyarakat di situ. Mas, adzannya emang kok tanggal 5, asar itu. Tanggal 5. Tanggal 5. Saya kan bingung itu. Akhirnya kita kemudian sholat sendiri tanpa adzan. Sholat di situ sendiri, dalam arti bareng sama syekhnya itu. Kemudian setelah itu saya kepengen tahu dan penasaran banget kenapa kok setengah 5 gitu. Akhirnya dicurhati bahwa kebiasaan di sini petaninya itu orang-orang masyarakat itu mengalas di kebun. Biasanya pulang itu jam setengah 4, jam 4. Jadi mereka jam 4 baru pulang, baru mandi, baru apa, makan setengah 5 adzan. Nah itu. Dan awalnya memang di situ nggak pernah sholat. Akhirnya orang yang berdakwah di situ, dai-nya, kemudian cari trik bagaimana tetap dia sholat, tapi tidak kemudian mengalahkan kebone. Akhirnya dibikinlah seperti itu. Berkebun tetap, tapi pulang tetap sholat. Aja orang sholat gitu maksudnya. Nah ini diantara riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya sholatnya kemudian jam 4 adanya jam, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Cuma kehilangan keafdolannya. Karena afdoliyahnya di awal. Iya. Paham nggih? Pak Rio mau tanya nggak? Ya, monggo. Apakah sholat isya yang dilakukan setelah jam 12 malam, ada orang yang biasanya sholat isya dilakukan jam 12 malam? Kenapa? Alasannya nanti Sekaligus tahajud. Ya. Kalau sholat isya, pilihannya memang sebaiknya, ada hadis yang mengatakan sebaik-baik sholat isya itu di akhir waktunya. Cuma di akhir waktu itu kita harus tahu akhir waktunya yang mana. Memang ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu sholat isya. Ada yang mengatakan, mayoritas itu mengatakan di pertengahan malam. Ada yang sebagian mengatakan di akhir malam. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik sangkanya saya, husnudonnya saya, mungkin beliau termasuk orang yang mengambil pendapat sholat isya itu sampai di akhir malam. Ya, tapi jamaah nomboten. Nah, kehilangan afdoliyah jamaah. Kalau seandainya dia milih di akhir malam, maksudnya di akhir waktu sholat isya, jamaah, tidak apa-apa. Cuma kehilangan afdoliyahnya, gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Paling aman itu memang sholat jamaah dulu, sholat isyanya, tidur, kemudian baru. Itu secara keutamaan ilmunya begitu. Kalau ilmunya pakai dasar pemikiran sendiri, repot nanti. Ya, monggo. Sholat sunnah? Isyraq. Kalau masalah keutamaan sholat rawatib itu memang beda-beda ya, tentang sholat qobliyah zuhur, qobliyah asar, itu nanti kita bahas sendiri. Ada pembahasan sendiri. Terkait sholat isyraq kapan? Sholat isyraqnya ketika sudah masuk waktu duha. Sholat isyraq itu adalah sholat awal duha. Sholat duha di awal waktu. Itu isyraq namanya. Paham nggak? Sholat syuruk, sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Paham? Dikerjakannya kapan? Ya ketika sudah waktunya tuh. Paham nggih? Demikian? Boleh. Boleh. Sholat isyraqnya 2 rakaat. Tambah lagi, saya biasanya sholat duhanya 6 rakaat kok. Apa 10 rakaat kok, silahkan, bebas. Kayak seperti sholat taraweh, sholat tahajud lagi malamnya. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya? Ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Oh ya, terkait pelajaran kita sebelumnya, saya ada sedikit kesalahan. Terkait kesalahan saya itu masalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Semua manusia itu semuanya akan mengalami itu. Illa
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua manusia akan mengalami penurunan iman dan akan mengalami peningkatan iman. Illa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.